Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan submateri dimensi 3, yaitu sudut antara dua bidang. Oke, baiklah adik-adik, di sudut antara dua buah bidang ini dapat disederhanakan menjadi sudut antara dua garis. Oleh karena itu, adik-adik harus paham dulu nih materi sudut antara dua garis, ya. Oke, baiklah, bagaimana cara menentukan sudut antara dua bidang? Itu ada langkah-langkahnya yang harus adik-adik ketahui. Misalkan terdapat dua buah bidang, bidang V dan bidang W, ya. Oke. Ini bidang V, kemudian dan ada bidang W. Nah, kebetulan di sini kan dua buah bidangnya itu berpotongan ya, berpotongan di garis ini. Kalau misalkan dua buah bidang tersebut belum berpotongan, maka digeserlah salah satu antara bidang tersebut sehingga dia berpotongan, ya, sehingga kedua buah bidang tersebut berpotongan. Nah, karena di sini kondisi sudah berpotongan, ya, jadi kita tentukan hasil perpotongan antara kedua bidang tersebut yang mana gitu kan ya. Kalau misalkan perpotongan antara dua bidang itu adalah hasilnya itu berupa garis kan ya. Nah, di sini kita misalkan garis L. Nah, garis L ini adalah perpotongan antara bidang V dan bidang W. Jadi langkah pertama tadi apa? Kalau misalkan kedua bidangnya belum berpotongan, maka digeserlah salah satu atau keduanya ya, sehingga mereka berpotongan. Ya, setelah kedua buah bidang tersebut kita pastikan sudah berpotongan, kita tentukan hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut garis yang mana, gitu kan ya. Nah, oke, langkah keduanya itu, setelah itu kita gambarkan garis ya, masing-masing pada masing-masing bidang, yang dimana garis tersebut tegak lurus terhadap garis L, yang dimana garis L ini perpotongan tadi ya. Nah, misalkan di sini di bidang V kita gambarkan garis ini tegak lurus ya, misalkan di sini garis G. Dan kemudian kalau di bidang W itu kita misalkan garis H, dia juga tegak lurus di sini. Nah, oke, baiklah. Dan sudut yang merupakan sudut antara dua buah bidang tersebut adalah sudut yang dibatasi kedua garis ini. Ya, nah ini adalah sudutnya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya diulangi sekali lagi. Ada dua buah bidang, kalau misalkan dia belum berpotongan, maka kita geserlah salah satunya. Kalau ketika kita sudah menggesernya dan mereka sudah berpotongan, ya, kita tentukan garis mana yang merupakan hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut. Nah, langkah ketiga, kita gambarkan garis pada masing-masing bidang, yang dimana garis tersebut harus tegak lurus terhadap garis ini, garis L ini, yang dimana hasil perpotongan kedua bidang tersebut. Nah, dan catatannya garis G ya, garis G ini yang terletak pada bidang V, dan garis H yang terletak pada bidang W, yang dimana tegak lurus terhadap garis L ya, kedua garis tersebut itu harus berpotongan. Jadi harus dipastikan juga berpotongan karena kita akan menentukan sudutnya. Jadi kan sudutnya itu kan tadi adalah di sini catatan yang terakhir, sudut antara bidang V dan bidang W itu adalah sudut antara garis G dan garis H, yaitu sudut apa? Sudut, kita misalkan sini alfa, berarti sudut alfanya ya. Kayak gitu. Jadi sudut antara dua buah bidang tersebut adalah sudut yang dibatasi oleh garis yang tegak lurus ya terhadap hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut, dan masing-masing garis tersebut terletak pada masing-masing bidang yang akan dicari sudutnya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita bahas contoh soalnya. Oke, baiklah adik-adik, untuk contoh soal pertama
yaitu pada kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan sudut antara bidang A, B, C, D, dan bidang A, D, H, E. Pertama, kita harus gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan bidang A, B, C, D, dan bidang A, D, H, E. Bidang A, B, C, D itu kan alasnya ya. A, B, dan bidang A, D, H, E. A, D. Oke. Nah, kita lihat di sini, kedua buah bidang tersebut ternyata berpotongan. Berarti kita tidak perlu menggeserkan salah satu dari kedua buah bidang tersebut. Langsung saja kita tentukan langkah kedua, yaitu hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut. Nah, hasil perpotongan bidang A, B, C, D, dan bidang A, D, H, E, yaitu adalah garis AD ya. Kita gambarkan menggunakan warna merah ya. Jadi garis AD ini boleh ditulis ya. AD ini adalah perpotongan bidang A, B, C, D dan bidang A, D, H, E. Nah, setelah kita menentukan garisnya kan, kalau di sini kan konsepnya itu garis L ini adalah si garis AD-nya kan ya. Berarti kita gambarkan langkah ketiganya, gambarkan garis pada masing-masing bidang yang dimana kedua garis tersebut tegak lurus terhadap hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut. Nah, untuk yang bidang A, B, C, D itu kita ambil garis AB. Garis AB ini tegak lurus dengan garis AD ya kan ya. Karena AB ini tegak lurus dengan bidang A, D, H, E. Nah, berarti di sini kita ambil garis AB. Garis AB ya. Garis CD juga sebenarnya bisa ya, bebas kita pilih salah satu. Yang penting garis yang terletak pada bidang yang dimana garis tersebut tegak lurus terhadap garis yang merupakan hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut. Nah, kemudian untuk bidang A, D, H, E itu kita ambil EA ya. Kenapa? Kan DH juga bisa Kak. Ya DH memang bisa. Tapi kan tadi catatannya apa? Garis G dan garis H itu harus perpotongan. Nah, kita ambil yang paling mungkin itu adalah EA ya. EA itu adalah suatu garis yang terletak pada bidang A, D, H, E yang dimana tegak lurus terhadap garis AD ya. Berarti ini adalah garis EA dan garis AB ya. Oke. Ternyata sudutnya yang mana? Sudutnya tadi kan sudutnya itu adalah sudut antara dua buah garis ya, dibatasi oleh dua buah garis yang terletak pada kedua buah bidang. Nah, berarti di sini sudutnya itu adalah EAB ya. Nah, EAB. Kalau misalkan E sama B-nya dihubungkan, berarti kan terbentuk sebuah segitiga. Siku-sikunya di A, di mana siku-sikunya itu merupakan sudut yang akan dicari, yang dimana sudut merupakan sudut antara bidang A, B, C, D dan bidang A, D, H, E. Maka langsunglah kita bisa menentukan sudut bidang A, B, C, D dan bidang A, D, H, E itu sama dengan sudut antara garis pada bidang AB kan garis AB dengan garis AE. A itu pada bidang ADHE, dimana itu sama dengan 90 derajat. Karena apa? Karena dia merupakan sudut siku. Bisa langsung kita tentukan nilai sudutnya seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, baiklah adik-adik, untuk contoh soal nomor 2, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, jika theta adalah sudut antara bidang BDE dan bidang BDG, maka tentukan nilai dari sin theta. Nah, pertama kita gambarkan dulu untuk kubusnya ya. Oke, setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan bidang BDE dan bidang BDG. BDE ya. Nah, kemudian kita gambarkan bidang BDG. Oke. Nah, kita lihat di sini, ternyata kedua buah bidang tersebut sudah berpotongan, yang dimana
DB itu ya, garis BD atau garis DB itu merupakan hasil perpotongan kedua buah bidang tersebut. Nah, berarti kita langsung ke langkah kedua ya, menentukan hasil perpotongannya karena kedua buah bidang itu sudah berpotongan. Jadi itu tidak perlu lagi menggeser kedua buah bidang antara kedua buah bidang tersebut. Nah, garis BD ini yang merupakan perpotongan antara ya, BD itu perpotongan bidang BDE dan bidang BDG ya. Nah, setelah itu langkah kedua, yang ketiga gambarkan garis pada masing-masing bidang di mana kedua buah garis tersebut tegak lurus dengan hasil perpotongannya. Nah, di sini kan kita lihat bidang BDE itu merupakan segitiga sama sisi kan ya, di mana panjang ketiga buah sisinya itu sama panjang. Berarti kita tarik aja garis tinggi dari si E ke titik yang ada pada BD, yang dimana itu tegak lurus. Nah, misalkan ini itu adalah titik P misalkan. Berarti EP ini tinggi ya, garis tinggi dari bidang BDE atau segitiga BDE, dan kemudian GP juga yang merupakan garis tinggi. Dan karena kan kebetulan bidang BDG-nya juga merupakan segitiga sama sisi ya. Jadi kita tinggal tarik aja garis tinggi yang dimana EP dan GP itu adalah garis tinggi pada masing-masing bidang dan pasti tegak lurus garis tinggi ya. Nah, ini tegak lurus. Oke. Jadi sudutnya itu adalah sudut yang dibatasi garis EP dan garis GP, yang dimana kedua buah garis tersebut terletak pada kedua buah bidang. Nah, berarti di sini sudut bidang BDE dan bidang BDG itu sama dengan sudut antara garis EP pada bidang BDE ya, dan garis GP pada bidang BDG. Nah, kita misalkan tadi kan di sini katanya sudutnya sudut theta ya, yang dimana ini adalah sudut theta. Kalau misalkan kita hubungkan antara, kan di sudutnya ini kita hubungkan antara titik E dan titik G. Karena kan di sini tadi sudut antara dua buah bidang itu bisa disederhanakan menjadi sudut antara dua garis. Nah, kenapa dia dapat disederhanakan menjadi sudut antara dua garis, itu sudah kita buktikan dari sini kan ya. Ternyata sudutnya itu dibatasi oleh dua buah garis. Nah, ingat lagi konsep sudut antara dua buah garis itu kan menggunakan segitiga kan ya. Berarti kita gambarkan hubungkan ya titik E dan titik G-nya sehingga membentuk segitiga ya, segitiga EPG ya, segitiga EPG. Kalau misalkan kakak tarik keluar, segitiganya kan seperti ini bentuknya. Ini adalah P, ini adalah E, ini adalah G. Sudut tetanya ini ya. Nah, oke, baiklah, kita setelah menentukan segitiganya, kita tentukan masing-masing sisinya. Kan di sini itu segitiga apa? Di sini kan sisinya itu kan EP dan GP dan EG. Kalau EG ini kan adalah diagonal bidangnya, diagonal bidang. Misalkan kalau untuk tentukan sudut kan ambil aja rusuknya yang antara 2 atau 4 atau 6 kan ya. Atau dan lainnya yang paling efektif itu 2, 4 atau 6. Berarti kita misalkan di sini ambil aja 2. Kalau misalkan 2, diagonal bidangnya itu adalah berapa? 2 akar 2. Kan rumus kalau diagonal bidang itu kan A akar 2, A itu adalah panjang rusuknya. Nah, kemudian EP dan GP, EP itu kan sudah Kakak jelaskan kalau misalkan bentuk garisnya itu dari titik ujung ke pertengahan antara ke titik tengah BD ini kan diagonal bidangnya itu adalah rumusnya setengah. Ingat kan rumusnya? Setengah A akar 6. Udah Kakak jelaskan ya di video sebelumnya. Maka kita langsung gunakan aja, kalau di sini rusuknya itu adalah 2 dikali 2 itu 1 dikali akar 6, berarti di sini akar 6. Kemudian GP-nya juga sama posisinya dari titik ujung ke titik tengah yang ada pada diagonal bidang, berarti di sini juga akar 6. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah sin theta. Nah, ini tuh adalah segitiga sama kaki kan ya, sebenarnya kan sama panjang. Kemudian kita bisa menggunakan konsep aturan kosinus. Kita cari dulu nilai cos tetanya, maka nanti kita menggunakan segitiga baru untuk menentukan sin tetanya. Nah, yuk kita langsung saja. Nilai cos
tetanya, itu kan yang cos theta itu sama dengan dua buah sudut yang panjang sisi yang melapis sudutnya itu adalah EP kuadrat ditambah dengan GP kuadrat dikurang dengan sisi di depan sudut yaitu EG kuadrat per 2 dikali sisi EP dikali sisi GP. Nah, sama dengan EP kuadrat. EP-nya itu adalah akar 6 dikuadratkan itu 6. Ditambah GP juga dikuadratkan itu 6. Dikurang EG 2 akar 2 dikuadratkan itu udah 8 ya. Per 2 dikali akar 6, EP-nya ya kan dari dikuadratin dikali akar 6. Sama dengan 6 tambah 6 12 dikurang 8 itu 4 ya. Per di sini 2 dikali akar 6 kali akar 6 itu 6. 6 kali 2 12. Berarti diperolehlah cos theta-nya itu adalah 1/3 kalau disederhanakan. Nah, ini kan baru nilai cos theta-nya. Kita harus cari nilai sin theta-nya menggunakan segitiga baru. Kalau misalkan dibuat segitiga baru, sini sudut theta-nya. Kan tadi nilai cos theta itu ya. Cos theta itu kan kita peroleh 1/3. 1 itu adalah sisi samping dan 3 itu adalah sisi miring. Tinggal kita tuliskan aja sisi samping sudut theta itu adalah 1, sisi miringnya itu adalah 3. Maka di sini itu adalah 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya, sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Maka sin theta-nya itu sama dengan sisi depan kan ya per sisi miring. Depan dari sudut theta itu adalah 2 akar 2 per miring dari sudut theta itu adalah 3. Jadi sin theta itu diperoleh 2/3 akar 2 seperti itu. Oke? Bagaimana adik-adik? Paham ya? Kita lanjut ke soal terakhir biar semakin paham. Oke? Oke, baiklah adik-adik, untuk contoh soal terakhir yaitu pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H jika alfa adalah sudut antara bidang BEG dan bidang ABGH, maka tentukan nilai dari cos alfa. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya ya. Setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan bidang BEG dan bidang ABGH. BEG ya. Nah, kemudian bidang ABGH. ABGH. Oke, di sini bisa adik-adik lihat bahwa ternyata bidang BEG dan bidang ABGH tersebut sudah berpotongan. Berpotongannya itu di garis PG ya. Perpotongannya itu di garis PG. Nah, garis PG itu adalah hasil perpotongan bidang BEG dan bidang ABGH. Nah, langkah yang kedua, langsung saja ya. Langkah kedua itu kita gambarkan garis yang ada pada bidang BEG, tapi dia tegak lurus terhadap BG. Ya, sesuaikan sama yang tadi konsepnya. Nah, karena di sini itu adalah segitiga sama sisi ya, karena kan panjang itu diagonal bidang semua kan, maka kita tariklah garis tinggi dari si puncaknya itu E ke BG, tegak lurus ya. Kemudian kita tarik juga atau buatlah sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang BG, tapi pada garis itu terletak pada bidang ABGH. Itu kan sebenarnya kan AB ya. AB ini kan tegak lurus terhadap BG kan ya. Karena dia itu di sini catatannya harus berpotongan kedua garis tersebut, maka kita tarik ke atas yang sejajar. Nah, misalkan di sini titik tengahnya, di sini kan titik tengah dari si BG itu P dan titik tengah dari si AH itu adalah Q, maka ditarik. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Seperti itu ya. Nah, oke, kan di sini kita lihat bahwa ada garis EP yang dimana terletak pada bidang BEG yang tegak lurus BG ya. Tulis dulu deh. EP tegak lurus BG dan kemudian PQ tegak lurus BG ya.
Nah, kemudian kita lihat sudut yang antara dua buah bidang BEG dan ABGH itu adalah di sudut EPQ ya. Sini adalah si alfanya. Nah, kita lihat di sini kalau kita hubungkan E ke Q itu kan terbentuk segitiga. Dimana kan tadi EQ ini tuh ya, EQ ini tuh adalah tegak lurus ya, tegak lurus terhadap AH ya. EQ ini tegak lurus terhadap AH dan EQ juga tegak lurus terhadap PQ ya. Ini tuh tegak lurus. Kenapa? Karena EQ itu tegak lurus dengan bidang ABGH, maka EQ juga tegak lurus terhadap setiap garis yang ada pada bidang ABGH. Nah, berarti segitiga EPQ ternyata adalah segitiga siku-siku ya. Kalau ditarik keluar kan ini segitiga siku-siku. Nah, di sini siku-sikunya di Q ya. EPQ ini adalah si alfanya. Kan yang ditanya di sini adalah dari cos alfanya ya. Kita tuliskan dulu ya. Sudut dari bidang BEG dan bidang ABGH itu adalah sudut EP dengan PQ atau si alfanya itu. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai cos alfanya menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, sisinya dulu tentukan. Di sini kan PQ itu sejajar dengan AB. Misalkan di sini panjang rusuknya kita ambil 2, berarti PQ-nya di sini 2. Kemudian EP-nya kan cos alfa itu adalah samping per miring ya. Samping per miring. Samping dari sudut alfa itu adalah si PQ. Nah, setelah itu sisi yang mana kita harus tentukan? Sisi miringnya. Itu adalah EP. Berarti ini kan nggak perlu. Nah, EP-nya itu merupakan setengah A akar 6 kan ya? Di video sebelumnya juga kan kalau misalkan dari titik ini ke titik tengah yang ada pada diagonal bidang itu rumusnya setengah A akar 6, tinggal digunakan aja. Berarti kan di sini setengah 2 akar 6, A-nya kan 2, berarti di sini akar 6. Maka cos alfanya itu sama dengan sisi sampingnya 2 per sisi miringnya itu akar 6. Atau kalau dirasionalkan ya, dikalikan dengan akar 6 per akar 6 sama dengan 2 per 6 akar 6 atau 1 per 3 akar 6. Jadi diperolehlah bahwa cos alfanya itu adalah 1/3 akar 6 seperti itu ya. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan terkait materi sudut antara bidang. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Sri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar Ala Klinik Genius. Dan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Ya, like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jadi.